Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan. Kembali hari ini kita bertemu di dalam renungan pagi ini. Apakah kita pernah memikirkan bahwa hidup kita ini diperkenan oleh Allah? Jangan-jangan nih kita lakukan banyak hal, kita lakukan banyak pelayanan seperti Marta dan Maria. Firman Tuhan katakan biarpun Marta melayani lebih banyak, tapi Maria yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan yang dilakukan Maria mendengar itu lebih baik daripada apa yang dilakukan Marta. Hari ini kita akan belajar tentang perkenanan hati Bapa. Karena kadang-kadang kita melakukan banyak hal, kita melakukan banyak pelayanan, tapi semuanya itu mungkin bagi Tuhan itu bukan perkenanan. Saya memberikan contoh yang mudah kepada kita tentang perkenanan dan pelayanan. Semuanya Tuhan mau, tapi kerinduan Tuhan kita diperkenan oleh Dia. Contoh, kalau saya mempunyai anak saya Vanuel, sekarang ada di UC Surabaya. Saya minta tolong dia, Van, tolong saya papa buatin kopi. Kemudian yang dia lakukan, dia langsung pergi. Dia pergi ke satu tempat, ke supermarket. Dia beli banyak hal, gula, teh, dan sebagainya. Tetapi dia lupa akan apa yang saya katakan kepada dia. Saya maunya apa, Bapak Ibu Saudara? Kopi. Begitu dia datang, Pak, saya sudah melakukan banyak hal. Dia senang, dia gembira, dan dia berkata, saya sudah menyenangkan hati Papa. Apakah papanya senang, Bapak Ibu Saudara? Papanya mungkin gembira melihat anaknya antusias. Tetapi yang papanya rindu dan papanya ini berkenan, yaitu ketika anaknya menurut apa yang dia perintahkan. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Dia rindu apa yang menjadi kerinduan hati Bapa, itu yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26, karena kepada orang yang dikenalnya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang lain yang dikenan Allah. Bapak Ibu perhatikan, orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 26. Allah sendiri berkata bahwa orang yang dikenan Allah itu diberikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Bahkan orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, firman Tuhan katakan ditugaskan Tuhan untuk menghimpun sesuatu lalu diberikan kepada orang yang diperkenan ini. Diperkenan ini indah. Diperkenan ini identik dengan keberhasilan dan kemenangan. Ulangi bersama dengan saya, identik dengan apa? Keberhasilan dan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini dalam pandemik yang susah ini, yang sulit ini, kita mendengar lagi hari ini, beberapa hari ini ada virus baru yang masuk. Namanya apa? Omikron apa-apa itu Bapak Ibu ya. Itu lebih dari Delta dan sebagainya. Bapak Ibu jangan kita takut. Di dalam dia ada kemenangan dan keberhasilan. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita tetap harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi jangan takut. Kalau Bapak Ibu Saudara diperkenan Tuhan, maka kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami masalah dalam pekerjaan, Tuhan pasti buka jalan, percayalah. Kalau engkau hari-hari ini usahamu mengalami masalah dan beban yang sangat berat, karena masalah utang, karena masalah bank, akan masalah apapun juga, Dia sanggup menolong Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Dia. Hari-hari ini mari di dalam masa yang berat ini persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Karena apa yang ditimbun orang akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara ketika kita diperkenan oleh Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Allah? Kalau kita lihat satu pribadi yang namanya Daud. Dia punya kelemahan, dia punya kekuatan. Dia selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Mazmur
5 ayat 4, saya bacakan aja Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan karena hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari. Daud mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Daud mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Ada intimacy with God. Ada satu relasi dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, banyak kesaksian ketika orang mempunyai masalah dan beban berat, mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan. Ketika engkau saat ini mempunyai beban yang sangat berat, engkau berkata, Tuhan, aku menyerah, aku angkat tangan, maka Dia akan turun tangan menolong Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Berapa banyak kita memuji-muji Tuhan? 1 minggu sekali, Pak, waktu ibadah onsite di Kahal. Oh, waktu ibadah online, Pak, saya memuji-muji Tuhan. Mungkin bahkan kita di kamar mandi kita memuji-muji Tuhan, tidak ada salahnya, saudara. Tetapi memuji-muji Tuhan, firman Tuhan katakan Daud 7 kali dalam sehari. Dan dia punya keintiman yang erat dengan Bapa di surga. Dan dia menyenangkan hidup kepada Allah. Hari-hari ini, yang kedua, saya berikan 2 clue aja buat kita. Yang kedua itu hidup percaya bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita hidup bersandar pada Tuhan, 1 Samuel 17, maka Dia yang memberi pertolongan. Enak bersandar sama Tuhan, saudara. Kalau kita tidak bersandar sama Tuhan, kita akan menuai keberhasilan kita mungkin dengan kekuatan kita. Dan bisa suatu saat itu habis. Tetapi ketika keberhasilan dari Allah itu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, berkat itu saudara terima akan dinikmati engkau seumur hidupmu. Hari ini sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara, biar hidupmu diperkenan oleh Allah. Lakukan apa yang Dia mau dalam hidupmu. Yang pertama, mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua, bersandar kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau mengetahui setiap masalah dari setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini bersama-sama kami merenungkan renungan pagi ini. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Mereka yang punya masalah dan beban berat. Sekali lagi, Engkau Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan mereka. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dengan berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin.